Saudara, sebanyak 371 jemaah calon haji kloter pertama diberangkatkan melalui Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Pemberangkatan kloter asal Bojonegoro itu secara simbolis dilepas oleh pejabat Gubernur Jatim Adi Karyono dan Kementerian Agama. Jemaah calon haji kloter pertama dari Embarkasi Surabaya asal Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur secara simbolis diberangkatkan pejabat Gubernur Jatim Adi Karyono. Pemberangkatan ini dilakukan lebih awal dikarenakan akan menjalani pemeriksaan keimigrasian atau fast track di Bandara Juanda. Layanan ini semakin mempersingkat waktu proses pemberangkatan yang hanya membutuhkan waktu selama 1 jam. Usai memberikan pengarahan, PJ Gubernur Jatim dan Kementerian Agama melepas 9 unit bus yang ditumpangi 371 jemaah calon haji. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa, memudahkan kita karena jemaah haji kita di Jawa Timur 37.221 itu jumlah yang sangat banyak dengan kloter 106 kloter. Oleh karena itu ini memudahkan proses semua berjalan di tanah air, di Surabaya, di asrama haji, sehingga nanti setelah terbang di kedatangan di Jeddah itu tidak ada lagi pemeriksaan. Ini memudahkan begitu. Yang kedua, saya lihat ini momentum yang paling bagus ya. Kloter pertama harus memang pemerintah juga hadir, dari Kementerian Agama juga hadir, menunjukkan bahwa kita siap dengan layanan terbaiknya, hasil yang penyempurnaan yang tahun lalu. Informasi selengkapnya soal keberangkatan calon haji Embarkasi Surabaya kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, selamat siang. Bagaimana kemudian jadwal keberangkatan calon haji pada hari ini? Sudah berapa kloter kemudian yang diberangkatkan dari Asrama Sukolilo, Via? Baik, selamat siang Sisko dan juga saudara, bahwa pada hari ini total ada sekitar 5 kloter yang berangkat menuju ke Tanah Suci. Kloter 1 hingga kloter 4 saat ini sedang dalam perjalanan dari Bandara Juanda Surabaya menuju ke Tanah Suci. Sedangkan kloter yang kelima saat ini tengah dilakukan persiapan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, dan rencananya mereka jemaah calon haji asal dari Lamongan akan diberangkatkan sekitar pukul 11:30 siang waktu Indonesia Barat menuju ke Bandara Juanda Surabaya. Masing-masing kloter mulai dari kloter 1 hingga kloter 5 ini membawa sekitar 366 jemaah calon haji asal Bojonegoro dan juga Lamongan, termasuk juga jemaah calon haji yang ada satu yang posisinya atau kondisinya berada atau tengah hamil, usianya yaitu 14 minggu. Nah, ini kemudian menjadi perhatian petugas haji yang ada di Embarkasi Surabaya, dan setelah itu dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, karena usia kandungannya yaitu sekitar 14 minggu, maka diperbolehkan untuk berangkat ke Tanah Suci. Adapun usia kandungan yang tidak diperbolehkan atau beresiko jika berangkat ke Tanah Suci yaitu usia kandungan yang berada di bawah 14 minggu, serta juga kandungan yang usianya di atas 26 minggu. Sementara untuk lansia yang beresiko tinggi ini masih diperbolehkan berangkat dengan catatan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Embarkasi Surabaya ini dinyatakan sehat dan diperbolehkan berangkat menuju ke Tanah Suci. Diketahui ada sebanyak 5.400 jemaah calon haji yang usianya lanjut atau lansia dari 37.000 jemaah calon haji yang akan berangkat pada penyelenggaraan haji tahun 2024 kali ini. Kloter 5 akan berangkat, Sisko dan juga saudara, dan nantinya di jam yang hampir sama yaitu sekitar pukul 11:30 siang akan ada kloter 6 yang tiba atau masuk ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya, di mana kloter 6 ini akan membawa sekitar 366 jemaah calon haji dari Lamongan dan juga 79 jemaah calon haji dari Bojonegoro. Ada sekitar 5 kloter dari kloter 6 hingga kloter 10, di mana nantinya kloter 10 jemaah calon haji akan tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Sisko.
Busnya ini sudah berjalan untuk kloter 5 di belakang Anda, Via. Nah, ini kan juga cukup menarik pada tahun ini untuk embarkasi Surabaya menerapkan sistem fast track. Kalau sebelumnya kan hanya di Jakarta atau di Cengkareng. Nah, untuk melayani calon jemaah haji yang akan diterbangkan ke Tanah Suci ini seperti apa teknis fast track-nya di sana? Ya, Sisko, kalau berbicara tentang layanan fast track, memang ini merupakan layanan imigrasi yang terbaru dan diterapkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur, di mana layanan fast track ini para jemaah calon haji akan diperiksa dokumennya di Bandara Juanda Surabaya, sehingga ketika mereka sudah tiba di bandara di Madinah maka tidak akan ada lagi pemeriksaan, di mana memang tujuannya adalah untuk meminimalisir antrian panjang yang kerap kali terjadi setiap penyelenggaraan ibadah haji ketika mereka sudah tiba di bandara yang ada di Tanah Suci. Selain itu juga mengapa layanan fast track ini diterapkan di Jawa Timur, disebabkan karena pada tahun ini jumlah jemaah calon haji yang berangkat dari Jawa Timur ini lebih banyak jika dibandingkan pada tahun 2023 yang lalu. Hal ini bisa terlihat dari kloter yang ada, di mana kalau kami lihat pada tahun 2023 kemarin ada sebanyak 88 kloter yang membawa ribuan jemaah calon haji menuju ke Tanah Suci, sedangkan pada tahun ini ada sebanyak 106 kloter. Nah, karena ada proses pemeriksaan imigrasi di Bandara Juanda Surabaya, tentu saja para jemaah calon haji yang berangkat dari asrama Haji Sukolilo Surabaya paling tidak berangkat 4 jam sebelum jadwal keberangkatan. Contohnya pada kloter 5 yang baru saja berangkat, Sisko, di mana jadwal keberangkatan mereka menuju ke Tanah Suci yaitu sekitar pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Namun pada saat ini pada pukul 11:30 siang mereka sudah berangkat menuju ke Bandara Juanda. Nantinya akan ada pemeriksaan dan tentu saja kalau melihat tahun kemarin mereka berada di Bandara Juanda sampai kemudian mereka naik ke pesawat ini memakan waktu sekitar 4 jam. Namun karena ada pemeriksaan di Bandara Juanda, pemeriksaan dokumen, sehingga waktu tunggu para jemaah calon haji ini yaitu hampir sekitar 7,5 jam di Bandara Juanda Surabaya hingga kemudian mereka diperbolehkan untuk naik ke pesawat. Nah, karena ada layanan fast track ini tentu saja waktu istirahat jemaah calon haji di embarkasi Surabaya singkat, jadi tidak begitu lama. Oleh karena itu dihimbau jemaah calon haji ini benar-benar memperhatikan kesehatan, harus istirahat maksimal ketika sudah tiba di embarkasi Surabaya sebelum mereka berangkat menuju ke bandara. Sisko. Ini yang harus diperhatikan karena tahun ini khususnya di Surabaya menjadi salah satu tempat yang memperlakukan sistem fast track. 4 jam sebelumnya juga sudah harus berangkat dan juga harus memperhatikan kesehatan. Terima kasih Via Irmar yang melaporkan langsung dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya.